komponen indikator adalah harga dan volume. Open, high, low, close, volume. Ditambahin faktor tambahan, apakah forecast ke depan atau mundur ke belakang. Moving average 20, 50, ya pasti jadi berbeda gitu kan. Jadi balik lagi, kalau nggak ada hubungannya dengan strategi kita, percuma, noise. Indikator itu ada banyak macam banget. Apalagi kalau misalnya income statement, balance sheet, cash flow, statistik, terus kita pakai money flow, kita pakai bandarmologi, pakai segala macam. Wah, itu nggak ada habis-habisnya. Setiap indikator kalau kita bisa jadiin support resistance pun bisa. Coba ya kita buat contoh ya. Ini kita ambil contoh di saham yang uptrend belakangan aja lah ya. Ini kan kalau kita lihat, indikator apapun yang trending pasti jadinya cocok. Kenapa cocok? Karena emang lagi uptrend. Indikator trending apapun jadi cocok homologi kalau harganya lagi uptrend. Ya karena apa? Karena indikator itu adalah lagging indikator. Kalau harganya lagi naik, ya dia ikutan naik. Kita pakai yang paling signifikan lah, super trend. Terus kita tambahin indikator lagi MA50. Kita tambahin lagi Ichimoku Cloud. Kita edit dulu ini jadi 50 misalnya ya. Ini ingat ya, ini MA. Ichimoku nggak usah ribet-ribet, kita pakai cloud-nya aja. Ini kan gampang. Intinya kalau misalnya Ichimoku, make it simple. Di atas cloud, buy. Di bawah cloud, sell. Moving average juga kan sama. Di atas moving average, buy. Di bawah moving average, buang. Super trend juga kan begitu. Ini bahkan udah jelas-jelas dikasih tahu. Ini lagi buy, sell. Ya ini semua 3 indikator ini jeleknya kalau lagi sideways. Tapi kalau lagi trending, kalau kita cuma lihat dari sisi trendingnya, kita bisa wow. Gitu. Tapi kalau misalnya lagi sideways, trend follower itu cuan gede lagi bullish, let it go dikit kalau market sideways. Tapi cuan. Satu-satu ya. Yang pakai super trend, dia bilang bahwa, wah saya akan buy di sini nih. Buy-nya di harga inilah, 102. Yang moving average, dia bilang, waduh kamu kok telat banget ya. Saya itu udah mulai buy dari harga 100. Jagoan saya dong, gitu kan. Nanti exit-nya akan berbeda nih. Terus datang Ichimoku, gitu kan. Kita tuh hampir sama nih, rata-rata ya. Gue juga buy di daerah situ tuh ratusan. Kenapa mereka buy? Karena simply dari harga sini ya harga lagi naik. Kalau misalnya datang satu trader lain yang pakai indikator moving average 20, wah lu mah udah harga di atas baru beli. Gua udah beli nih dari harga 93 gitu kan. Padahal dia sering banget kena noise. Tapi kalau misalnya kita akhirnya dudukin bareng-bareng gitu kan, semuanya sampai sekarang they all make money. Ya kenapa? Ya karena emang harga lagi trending. Kalau misalnya saya pakai MA terus ditambahin RSI, ya udahlah itu tambah bonus-bonus lah dan segala macam. Nah, belum ditambah dengan kayak yang ada yang masuk, oh saya tunggu pas breakout masuk, oh saya tunggu pas lagi koreksi masuk, oh kalau saya ngelihat nih broker summary dia mulai masuk di harga segini gitu kan. Wah ini kalau saya lihat nih ya dia lagi retrace 3 hari harusnya naik. Ada loh orang yang begitu. Kalau saya lihat wah nggak usah retrace 3 hari ngelihat candlestick seperti ini gede begini mah saya masuk. They all make money. Kenapa? Karena harga lagi naik. Mau pakai tutup mata pun naik. Jadi ini yang dibilang sebenarnya bukan soal indikatornya, bukan soal apa yang dipakai, bukan soal candlestick. Wah ini Marubosu, wah ini shooting star, wah ini Marubosu gini pasti naik. Memang kalau kita selidiki satu persatu, kita bisa melihat bahwa secara probabilitas mungkin Marubosu itu banyak yang profitnya dibandingkan loss-nya. Tapi yang lebih penting dari semuanya itu kan adalah price action-nya. Kalau harga nggak bergerak lebih tinggi dari harga modal kita, ya kita lose money. Dari sini kita bisa ngambil satu kesimpulan. Ini kan cerita bagusnya, tapi cerita jeleknya juga kita harus lihat bahwa mereka juga punya bad story nih. Di market lagi sideways, bolak-balik kena stop loss. Mana yang paling benar? Ya, sama-sama mereka benar. Benar kalau mereka disiplin. Yang moving average 20 bilang, wah gue buy asal di atas MA20 gue beli. Kalau di bawah ya gue jual. Dia beli di sini, mungkin dia jual di sini. Ya hitung-hitung kan plus min dikit gitu. Sampai ketemunya yang gede. Benar nggak dia? Benar. Kalau dia melakukan yang benar. Kalau misalnya dia lihat bahwa ini dia trading pakai moving average 20, harga turun terus. Wah ini gue lihat kayaknya beli nih kayak yang ya berarti jadinya banyak indikator yang dipakai kan. Terus nggak cut loss biarin. Ya sekarang baru BEP gitu kan. Sebenarnya simply kalau dia ngikutin strateginya pakai MA20 harusnya dia cuma beli di sini cut loss gitu kan. Beli cut loss dikit, beli bolak-balik ya sekali dapat banyak. Nah, banyak profit yang di sini kan kemakan sama loss-loss kecil yang di sini. Tapi overall harusnya masih profit. Tapi kalau misalnya dari sini lot sizing-nya nggak benar, di sini belanja banyak, giliran profit belanja dikit. Itu kan another problem-nya lagi. Bisa jadi tetap aja walaupun profitnya gede di sini, tetap aja net loss. Karena apa? Lot sizing-nya nggak benar. Kalau misalnya kita bicara lagi sama si Ichimoku gitu kan. Nah, si Ichi gimana nih ceritanya si Ichi? Si Ichi bilang gini,
Katanya, wah gua mah kalau di atas close gua beli. Ya udahlah, dia beli di sini, dia cut loss di sini, dia beli di sini, ada swing panjang, dia kalau udah take profit bagus, kalau dia nggak take profit balik lagi, ya di sini dia nggak ngapa-ngapain, beli lagi di sini, exit di sini, beli lagi di sini, dapat panjang. Lebih bagus mana? Ya lebih bagus karena ada setiap mereka akan ada momentum di mana mereka akan profit, akan ada masa di mana mereka akan loss. Jadi overall dari sini ke sini ceritanya yang si Ichi juga pasti harusnya profit. Kita lihat si MA gimana ceritanya. MA bilang, wah lu mah ribet-ribet ngapain sih trading macam-macam, pakai aja MA 50 gitu kan. Padahal dia nggak tahu bahwa Ichimoku sama MA 20 pun make money kalau mereka ngikutin rules-nya mereka. Kata MA 50, gue gampang. Gue beli di 50, di atas, di bawah gue jual. Di atas gue beli, naik. Kalau di bawah, close di bawah gue jual. Sini gue beli lagi, naik. Ya kalau misalnya gue nggak jual, paling ya tipis-tipis lah. Di sini gue profit nih, panjang. Cuan kan? Cuan. Tapi yang dua juga sebelumnya kan cuan. Nah kita dengar lagi cerita jadinya kayak yang, wah si Supertrend punya another story. Dia bilang, kalau gue mah nggak pusing-pusing. Udah ada tanda jual, beli, ya gue ikutin aja. Ya kalau memang dia ngikutin strateginya, harusnya dia di sini profit, gitu kan? Belum ada sinyal, dia harusnya jual di sini. Yang udah floating loss profit gede, akhirnya kalau misalnya dia nggak dijual, paling nggak profitnya jadi berkurang karena turun. Exitnya di sini. Jadi dia dari entry sampai ke sini masih profit. Beli lagi di sini nih, beli lagi, terus cut loss di sini. Nah sekarang dia beli, cuan. Wah, gue cuan lagi nih. Ya, padahal si MA 20 cuan, Ichimoku cuan, MA 50 cuan, yang Supertrend juga cuan. Kenapa? Ya karena memang ya mereka ikutin rules mereka masing-masing dan di masa-masa tertentu mereka make money, di masa-masa tertentu mereka lose money. Nah, tapi kalau misalnya tiga-tiga mereka, coba ya kita kasih contoh yang agak, apa ya, saham yang lagi turun banget, Waskita lah. Apapun cerita mereka, kalau mereka nggak follow rules-nya, exit-nya, ya mereka floating loss, all of them. MA 20 nih harusnya kayak yang di sini, oke, anggaplah di sini dia kena tabok bolak-balik kan, sideways, entry, cut loss ini ya. Entry, cut loss, entry, cut loss, entry, cut loss. Ya, ini dikit-dikit lah. Entry, kayak mau naik nih, gitu kan. Wah, ini kayaknya bakalan break resist apa segala macam gitu kan. Ini tiba-tiba harusnya nggak cut loss, dia nggak cut loss. Loss dalam. Katanya, asem nih market. Sebenarnya bukan nih market, simply dia nggak cut loss kok. Indikatornya udah bilang harusnya dia cut loss, dia nggak cut loss. Datang cerita Ichimoku gitu kan. Ini ada entry, buang, entry, cut loss di sini, exit. Dia nggak cut loss, loss dalam. Bukan salah indikatornya, ya dia nggak mau cut loss gitu. Udah jelas-jelas lagi turun gitu kan. Tetap aja, wah ini Waskita, lu lihat tolnya aja di mana-mana, lu nggak lihat ada logonya tuh. Siapa yang bangun kalau bukan Waskita, Wadi, Wika dan lain-lain? Mana mungkin sih suatu saat pasti naik. Ya memang naik suatu saat, tapi kalau harga di 500, sekarang misalnya leset turun sampai 100, kan lama baliknya. Kenapa nggak tunggu di bawah dulu gitu kan, kayak yang di sini cut loss 10 kali pun masih lebih mungkin lebih bagus dibandingkan hold posisi. Cut loss misalnya 5% cut loss, oh salah, tunggu rebound lagi 5% cut loss, oh salah, tunggu rebound lagi 5%, salah, tunggu rebound lagi. Mungkin loss-nya itu lebih sedikit ketimbang tahan posisi dari sini berapa nih, hampir 50%. Kalau dibagi 5 itu harusnya 10 kali trading, which is harusnya nggak mungkin 10 kali trading dari sini sampai ke sini gitu. Nah ini berbalik lagi bicara tentang ego, masa sih harusnya kan. Jadi ini cerita sedih Ichimoku. MA 50 pun sama. Kalau dia nggak cut loss, kan ujung-ujungnya juga dia loss tuh dari sini ke sini. Ya kenapa? Ya karena kita nggak bisa jual di harga yang lebih tinggi dan harga lagi downtrend. Gimana kita bisa tahu downtrend? Untuk yang pakai moving average 50, simply di bawah MA 50 berarti downtrend. Ya udah, kalau misalnya pakai MA 50 dan di bawah dan masih paksain, ya udahlah berarti ya kecuali misalnya entry di atas MA 50, wah ini buy nih. Terus udah stop loss-nya di sini. Ya, ini kan antara dua pilihan. Apakah harus di bawah MA 50, apakah nanti setelah kena stop loss. Itu berbicara di trading rules yang dibuat. Supertrend, ceritanya sama gitu kan. Wah, gue udah beli nih. Ke bawah floating dikit, membal naik. Ini kan gue tenang nih. Gue lihat kayaknya bakal naik nih. Habis itu turun. Harusnya exit, nggak exit. Sama ceritanya. Ternyata yang kita lihat, apakah dia pakai Supertrend, Ichimoku, apa moving average 20, moving average 50, 200. Ternyata kalau memang dia lagi turun, dan harusnya dibilang exit, harusnya setiap trader yang menggunakan indikator itu exit sesuai dengan indikator yang dia pakai, bukan sesuai dengan apa kata orang lain, karena indikator orang lain itu belum tentu sama dengan indikator yang kita punya. Wah ini dia lagi buang barang banyak. Ya kalau emang itu nggak sesuai dengan strategi kita, apakah kita mau ngikutin orang yang entah berantah tiba-tiba langsung bilang buy dan sell gitu kan? Ya kan tentu enggak. Ini semuanya sebenarnya masih materi basic. Ini soalnya udah bicara soal chart pattern. Chart pattern ini balik lagi kurang lebih
lebih, penjelasannya sama seperti yang sebelumnya. Ini kan kayak yang ada satu momentum di mana harga lagi naik terus tiba-tiba harganya agak flat di sini kan. Harusnya dibilang fase masih ada akumulasi lagi gitu kan. Orang yang entry di sini udah mulai take profit, orang yang ketinggalan begitu koreksi mulai beli lagi. Ini internetnya kurang bersahabat nih. Ya, udahlah kita lanjut besok aja ya.